Untuk yang masih menyembah ilusi, jangan tonton video ini, jangan tonton video ini. Karena ini hanya untuk orang-orang yang menyembah kasunyatan. Yang namanya ilusi itu dimana yang dinyatakan atau diceritakan itu kasunyatan bagi yang mengalami, dan yang mendengarkan itu adalah ilusi. Misalnya saya ambil contoh begini, ada nabi ataupun rasul, dia bercerita tentang Allah, dia bercerita tentang hidup. Apa yang diceritakan ini benar karena itu kasunyatan, di mana nabi atau rasul ini sudah melihat dengan mata dia sendiri wujud dari Allah itu, dan dia mampu mendengar suaranya, maka dia mengatakan itu. Sedangkan orang yang belum pernah melihat dan mendengarnya, maka dia mengira-ngira. Mengira-ngira inilah ilusi. Kalau belum mampu melihat dengan mata kepala sendiri, belum mampu mendengar suaranya, dan masih berpatokan dengan cerita orang, itu namanya acol jari. Itu namanya ilusi. Bagi yang masih menyembah ilusi, biasanya itu akan memunculkan dogma bahwa harus seperti ini loh. Dan juga muncul doktrin, kalau bukan orang-orang pilihan atau bukan orang-orang ini tidak akan mampu mengetahui Allah, tidak akan bisa melihat apa itu, nggak bakalan bisa, akan berdampak seperti ini itu dan lain sebagainya. Itulah doktrin. Apakah selamanya kita akan seperti itu? Bahwa di dalam metode leluhur tanah Jawa itu sudah jelas-jelas ada metode, ada cara, ada laku di dalamnya agar kita mampu menyaksikannya dengan mata kita sendiri secara telanjang. Kita juga mampu mendengarkan suaranya, suara dari guru sejati. Tapi kenapa ya justru ajaran kasunyatan ini ditinggalkan dan lebih menyukai ajaran ilusi yang hanya mengajarkan dogma-dogma dan doktrin, padahal yang menceritakan dia itu belum melihat karena dia baru mendengar dari orang yang dia anggap nabi ataupun rasul, dan dia ceritakan lagi dan diajarkan lagi. Itu namanya ilusi. Kalau nabinya yang mengajarkan benar, itu kasunyatan. Kalau nabinya yang mengatakan benar, itu kasunyatan. Tapi yang diajarkan dia belum mampu melihatnya dan belum mampu mendengarkannya dengan telinga dia sendiri, ataupun dia baru mendengar, baru mengira-ngira, itu namanya ilusi. Itu masih di dalam era pikiran kita, masih mengira-ngira seakan-akan bahwa rasanya buah jalamana itu seperti ini karena ini ceritanya seperti ini. Itu ilusi. Kalau belum memakan sendiri buah jalamananya dan belum merasakan rasanya buah jalamana dan sudah mengajarkan lagi ke orang lain, oh yo masuk sini, ini lo rasanya buah jalamana, aneh ya. Tapi justru yang mengajarkan ilusi ini banyak sekali peminatnya, banyak sekali pendukungnya. Dia mengajarkan ilusi, sesuatu yang dia belum pernah melihatnya, menceritakan bahwa ini loh yang namanya yang maha kuasa. Melihat aja belum, mendengarkan aja enggak, tapi udah bisa bercerita hanya berdasarkan dari kitab, hanya berdasarkan dari buku, dan hanya berdasarkan dari kata gurunya. Itu fakta kenyataannya, dan itu banyak sekali yang suka. Padahal
Di dalam link WhatsApp saya atau channel ini itu di kris itu ada nomor WA saya, ada alamat rumah saya. Dan saya sudah mengatakan ini teknik dari leluhur kita, leluhur tanah Jawa kita, bahwa leluhur tanah Jawa itu sudah sangat luar biasa. Tiap orang itu mampu melihat, tiap orang itu bisa mendengarkan suaranya. Kenapa ajaran leluhur ditinggalkan dan masih suka dengan sesuatu yang ilusi? Biar ajaran atau yang kalian anut itu tidak ilusi, buktikan dulu, buktikan, lihatlah dengan mata Anda, dengarkan suaranya. Setelah itu Anda akan membenarkan apa yang tertulis di dalam firman-firmannya, karena itu sama suaranya, bunyinya juga sama. Cuma perbedaannya, kalau kita sudah mampu melihat sendiri, itu tidak lagi ilusi, itu kasunyatan. Kalau belum mampu melihatnya sendiri, itu ilusi, masih mengira-ngira, masih ya masih dogma. Tapi itu banyak sekali ya orang yang suka dengan seperti itu. Dan ada kemarin yang mengatakan bahwa kepada saya, yang ada dalam grup WhatsApp saya juga, dia mengatakan bahwa kamu belajar seperti ini dari mana? Madhafnya apa? Kata dia. Harus ada madhaf katanya. Tahu madhaf itu apa ini? Saya nggak ngerti. Ya begitulah kalau sudah kena doktrin dan dogma. Tapi ya saya hargai si orang itu kan pilihan ya, pilihan dia, bahwa dia mau mengambil sesuatu ataupun mengambil itu pilihan, tidak ada paksaan, pilihan. Tapi bagi yang masih menyembah ilusi, silakan ya, masih suka dengan ilusi, masih suka sesuatu yang tidak ya, yang tidak pasti, karena masih mengira-ngira ya, ya tidak pasti, ya silakan aja, tidak ada ini kok. Dan itu udah jalan Anda sendiri yang Anda ambil. Toh ada jalan, ada cara, di mana leluhur tanah Jawa itu sudah menemukan dan menerangkan cara ini. Mata telanjang pun bisa menyaksikannya. Kenapa masih pakai cara-cara yang hanya kira-kira, yang dia sendiri itu belum mengetahui dan belum melihat dan bahkan belum merasakannya. Bahkan mereka juga nggak tahu sedulur papat itu seperti apa, wujudnya bagaimana, masing-masing sifatnya seperti apa. Itu juga kayaknya masih katanya, masih mengira-ngira bahwa ini miripnya seperti ini karena di dalam buku ataupun kitab itu bunyinya seperti ini, berarti miripnya ini. Nah itu maksudnya pengira-ngiraan lagi kan. Kalau misalnya kita udah melihat sendiri dan mendengar sendiri, maka bunyi dari kitab-kitab ataupun apa yang tertulis dalam buku, kita langsung oh ini ya, karena kita mengetahui kasunyatanya. Jadi kalau di dalam semua kitab itu benar, semua agama juga mengajarkan benar. Yang salah adalah penerus dan pengikutnya, di mana penerusnya atau generasi penerusnya ini hanya mengandalkan katanya, kata guru saya, kata makanya teman saya itu ataupun yang ada dalam grup WhatsApp saya pas ketemu sama saya, dia nanya madhabmu apa? Madhab, saya nggak tahu madhab apa, madhab itu apa dia. Oh gini, oh berarti kalau belajar itu harus ada guru dan gurunya siapa, ininya siapa. Gitu. Menurut saya di ajaran leluhur tanah Jawa itu nggak pernah menanyakan madhab.
Di leluhur tanah Jawa itu mengajarkan kasunyatan. Kalau kamu belajar, kamu akan membuktikan dan merasakan sendiri. Ini caranya. Dan dituntun setelah udah ketemu. Tinggal pilihan kita sendiri, langkah-langkah kita sendiri, mau mengikuti ataupun meninggalkannya. Dimana semuanya itu ajaran dari leluhur itu kasunyatan, bukan ilusi, bukan dogma, bukan doktrin. Itu kasunyatan yang ada dan itu bisa dibuktikan. Kalau memang mau diteliti juga ada. Karena semuanya itu masuk logika. Semuanya itu ternyata itu bukan sesuatu yang khayal ya. Emang kalau kita menyembah ilusi ujung-ujungnya khayal dan takhayul kalau menyembah ilusi. Tapi kalau kasunyatan bukan. Semua ajaran itu benar. Yang salah itu adalah yang mempelajari sebagai penerusnya itu sendiri. Dia tidak mampu melihat dengan matanya dia sendiri. Dia tidak mampu mendengar dengan telinganya dia sendiri. Tapi dia mengajarkan kepada orang lain. Maka karena dia tidak mengalaminya sendiri, tidak melihatnya sendiri, yang diajarkan itu ilusi, hanya perkira-kira. Hasil dari pembelajaran dia, hasil dia belajar sama gurunya, bukan pengalaman dia, bukan dari hasil apa yang dia alami, benar-benar melihat dengan mata telanjang atau tidak. Kalau belum ya masih ilusi. Biar tidak menyembah ilusi lagi, buktikanlah, buktikan, lihat dengan mata telanjang Anda akan melihat wujudnya. Biar pada saat Anda melakukan ibadah tidak lagi menghayal dan mengira-ngira seperti apa ya. Atau pada saat kita beribadah itu kita masih bertanya-tanya bahwa saya udah bertemu apa belum ya. Pada saat kita melakukan sesuatu, ya semua agama itu tidak ada lagi yang namanya kira-kira atau kayaknya. Pada saat ibadah ketemu ya ketemu, karena sudah melihat, oh ini yang saya ini, oh ini ya. Kalau belum ya enggak. Ini metode rahasia yang sangat dirahasiakan oleh orang-orang tanah Jawa, dan tidak ada yang berani membocorkan terus terang seperti apa yang saya katakan ini, bahwa ada metode dari leluhur tanah Jawa. Tiap orang bisa menyaksikan dengan mata telanjang, ada metodenya. Alamat rumah saya ada di dalam deskripsi video ini, nomor WA saya juga ada. Oke, saya mau masuk, udah jam menit ini nih, saya mau masuk. Saya main Blok M ya, pelayanan lagi. Oke, saya akhiri. Rahayu, 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 salam cerdas, damai.